Selamat pagi, Ibu Bapak, para pecinta program Makin Dekat Tuhan, Gereja Santapan Rohani Indonesia Taman Sari. Kita akan baca dan merenungkan bagian sabda, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, sertai percakapan kami, bacaan dan renungan kami. Kiranya Engkau berkenan menyertai sehingga percakapan ini boleh memberikan kami pencerahan jadi orang yang memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau ya Allah. Di dalam Putramu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, kita akan memikirkan tentang apa yang terjadi kepada dua murid yang pulang dari Yerusalem ke Emmaus. Terambil dari Lukas 24. Kita lihat mulai ayat yang ke-13. Di dalam bagian ayat itu dikatakan pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Saya berhenti dulu di sini. Jadi singkat cerita, sesudah kebangkitan Yesus yang diberitakan oleh para perempuan yang hari itu, yaitu hari pertama minggu itu, pergi ke kubur untuk memberi rempah, wewangian, dan lain sebagainya, mereka terkejut karena kubur kosong. Lalu dikatakan oleh malaikat yang dijumpai oleh para perempuan itu, mengatakan kubur itu memang kosong karena Yesus sudah bangkit. Singkat cerita, perempuan-perempuan itu, salah satunya Maria Magdalena yang ditulis, tidak pernah melihat kebangkitan Yesus. Tapi berita kebangkitan itu muncul. Nah, dari situlah akhirnya sampai kepada para rasul di Yerusalem bahwa Yesus sudah bangkit. Dan ketika mereka coba membuktikannya, benar, kubur itu kosong. Tapi kan boleh kubur kosong itu tidak serta-merta Yesus harus bangkit. Dan itu adalah bagian yang sebenarnya dirasakan oleh sahabat Kleopas yang tidak bernama. Karena dikatakan ada Kleopas dan satu orang murid lagi yang tidak bernama pergi untuk pulang ke Emmaus. Singkat cerita, hari yang harusnya menjadi kemenangan justru menjadi kelelahan, kegalauan, kebingungan, karena mereka tidak lagi berharap Yesus yang penuh kuasa itu akan menolong mereka. Nah, di dalam bagian itulah sebenarnya perjalanan mereka dari Yerusalem ke Emmaus, Ibu Bapak. Bayangkan bahwa Emmaus itu ada di barat dari Yerusalem. 7 mil, berarti sekitar 11 kilo. Nah, yang menarik, Emmaus itu artinya tempat seperti spa yang mengalirkan mata air panas. Itu kota Emmaus. Nah, ketika mereka pergi dari Yerusalem ke Emmaus, intinya adalah mereka sudah tidak berpengharapan, ya selesai sudah. Nah, yang menarik dalam perjalanan itulah yang tadi saya penggal sedikit, di situ Yesus menyelinap masuk di antara mereka. Lalu dikatakan oleh Yesus, apa yang sedang kau percakapkan? Lalu murid-murid itu menceritakannya mulai dari ayat yang ke-19, Ibu Bapak. Saya bacakan ya. Dia katakan begini, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta. Mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Jadi dengan kata lain, cerita itu menjadi cerita yang membuat galau dari Kleopas dan sahabat ini. Lalu apa yang terjadi ketika Yesus itu mengungkapkannya?
Dia berkata begini, "Hai kamu orang bodoh," ayat 25, "betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Jadi hari ini ketika kita ingin memahami tentang hal yang melampaui Emmaus, ya kalau saya boleh kasih tema, hal yang melampaui Emmaus, kita menjadi memahami bahwa murid-murid ternyata seperti orang yang menyesal bahwa Yesus kenapa harus menderita yang berujung maut. Padahal mereka sudah dengar sebelum Yesus itu mati. Bahkan di dalam pengajaran 3 tahun lebih itu dia selalu mengatakan dia akan ke Yerusalem, diserahkan oleh tua-tua Yerusalem, imam-imam kepala, lalu kemudian juga ahli Taurat, orang Farisi yang akhirnya dia dibunuh. Namun pada hari yang ketiga dibangkitkan. Nah, cerita itu mereka sepertinya lupa karena kesedihan yang mendalam. Sampai Yesus mengatakan betapa lambannya hatimu dan bodohnya, sehingga engkau tidak memahami tentang Mesias yang harus menderita untuk masuk kepada kemuliaan. Jadi, pola pikir murid-murid pada waktu itu, baik Kleopas maupun yang tak bernama, dan juga kita, yang mewakili orang-orang yang putus asa ini, selalu berpikir bahwa Yesus yang akan menyelamatkan kita adalah Yesus yang penuh kuasa, seorang pahlawan yang tak terkalahkan. Padahal Yesus terang-terangan mengatakan untuk masuk kemuliaan dia harus melewati penderitaan. Kenapa? Karena dikatakan di dalam kitab Taurat, itu adalah tentang ide Paskah Israel, anak domba yang tersembelih. Kemudian juga diungkapkan di dalam kitab nabi-nabi, bahwa anak manusia itu adalah hamba yang menderita, yang akan menyelamatkan kawanan domba. Dan di dalam Mazmur juga diingatkan bahwa memang dia seakan-akan ditinggalkan, tapi sebenarnya dia sedang menaati sebagai utusan yang nanti dia akan menerima kembali kemuliaan ketika dia boleh teraniaya di dalam kehinaannya. Jadi singkat cerita ketika Yesus juga mengulang di pasal 24 ayat seterusnya, ya, mulai 40 dan seterusnya, dia mengatakan bahwa apa yang tertulis tentang anak manusia, baik di dalam Taurat, kitab nabi-nabi dan Mazmur, bahwa dia harus menderita, dan berita tentang pertobatan sekaligus pengampunan dosa harus diberitakan kepada semua orang. Jadi singkat cerita ketika Yesus akhirnya dapat kesempatan untuk berbicara tentang Mesias yang harus pengalaman yang tidak nyaman untuk melanjutkan perjalanannya. Maka pada waktu itulah Mesias menjelaskan, dia memang harus menderita dan mati. Dan kau melihat kematianku sebagai bagian dari sejarah. Dan apa yang sebenarnya terjadi? Engkau tidak menjumpai aku yang bangkit seperti aku yang mati. Di dalam bagian itulah sekarang aku beritakan. Singkat cerita, selesai itu Ibu Bapak, bahwa mereka mendengar dan memahami bahwa Mesias harus menderita. Tetapi kan tidak serta-merta karena fasih penjelasan langsung murid itu ngeh kalau yang menceritakan itu Mesias. Maka dilanjutkan di dalam bagian berikutnya, yaitu ayat yang ke-29, ya. Tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi kapan mereka mengenali Yesus adalah Mesias? Ketika Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan membagikannya. Itu adalah frasa yang mengingatkan mereka
bahwa Yesus pernah memberi makan 5.000 orang laki-laki saja dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan kalimat itu persis sama. Jadi kalau begitu yang berbicara tadi itu Yesus. Dan ketika mereka ingin menegaskan Yesus, hilang dia. Itulah yang membuat mereka berkobar-kobar. Sehingga Emmaus yang sebenarnya mata air panas hampir meredup dingin, mereka mengalami pemulihan, kehangatan cinta Tuhan. Sehingga mereka yang harusnya ke Emmaus tidur, mereka tidak kembali ke Emmaus. Mereka kembali ke Yerusalem. Kenapa? Karena di dalam Injil itu dikatakan engkau akan menjadi saksi daripada pertobatan dan pengampunan dosa mulai dari Yerusalem. Jadi mereka kembali lagi ke Yerusalem, Ibu Bapak. Untuk apa? Untuk mempersaksikan bahwa mereka sudah menjumpai Yesus. Itu sebabnya di dalam ayat-ayat berikutnya dikatakan, ayat 35, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Jadi ide tentang Mesias yang harus menderita untuk masuk kemuliaan itu menjadi trademark, tanda sebuah usaha. Engkau akan berhasil ketika engkau mengalami aniaya dan derita oleh karena salib Kristus, bukan karena dosa kita loh. Dan kalau oleh karena pemberitaan itu engkau teraniaya, menderita, bahkan berujung maut, tetaplah bersyukur dan bersukacita, karena dia menyertaimu. Dan dua murid yang ke Emmaus tidak jadi istirahat. Dia kembali ke Yerusalem dan mengatakan, Yesus bangkit. Jadi bagaimana engkau dan saya pada gilirannya menyadari Yesus yang bangkit dari kematian atasku? Yang pertama, seperti dikatakan di dalam kitab suci, Mesias harus menderita masuk kemuliaan. Engkau harus mendalami kitab suci di dalam bacaan tahunan kita, supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Yang kedua, engkau berbagian di dalam Ekaristi, yaitu perjamuan kudus, bukan sebagai ritual, tapi satu kesempatan untuk menguji diri bahwa aku layak berbagian di dalam perjamuan bersama Kristus untuk merayakan kematian sekaligus kebangkitannya. Sampai Yesus datang, itu artinya aku akan memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Kristus. Yang ketiga, kalau engkau berjumpa dengan Yesus yang tidak sengaja itu, dan hatimu berkobar-kobar, maka engkau tidak akan menunda besok untuk memberitakan kabar baik kepada orang yang kau cintai. Kiranya Tuhan menolong kita, Dia menyertai kita di dalam kebangkitan hari ini. Kebangkitan pada Paskah 2026 yang melampaui Emmaus. Bahwa ada Kleopas, murid yang bernama, tapi sahabatnya tidak bernama. Izinkan saya yang tidak bernama itu adalah engkau ataupun saya. Supaya kita sama-sama mengalami perjumpaan yang melampaui Emmaus untuk tetap menjadi satu wadah yang mengalirkan aliran mata air yang panas, yang memberikan kehidupan, yang memberikan kehangatan, yang memberikan sukacita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kiranya Engkau berkenan menolong, Kau menyertai sehingga apa yang kami renungkan bersama ini boleh menguatkan dan membimbing kami untuk hidup yang lebih baik. Kiranya Engkau berkenan menyertai pergumulan umat-Mu, sehingga mereka juga boleh mendapatkan jawab untuk apa yang mereka sedang pikul sebagai beban untuk menyampaikan kebenaran-Mu, untuk hidup kudus di tengah jemaat-Mu. Tolonglah kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.